Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian melalui channel ini bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR. Saya masih memakai songkok ini ya, songkok Gus Dur ala Babel. Karena barusan live streaming dengan teman-teman Gus Durian Semarang, ya sekalian saja saya membuat renungan harian ini. Kebetulan tema yang dipilih oleh teman-teman Gus Durian itu juga sangat unik. Teman-teman ini meminta saya untuk menjadi narasumber dengan membincang perihal menjadi pribadi yang penuh kasih. Pribadi yang penuh kasih itu yang seperti apa? Apa yang seperti saya? Wow, sombong. Enggak. Saya masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa bahkan ya. Tetapi belajar terus-menerus untuk menghayati hidup penuh kasih dalam keberagaman, dalam kebersamaan dengan siapapun. Nah, sahabat yang terkasih, permenungan hari ini akan kita dasarkan tentu saja pada Injil ya. Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Dalam Injil tersebut Yesus bersabda mengenai tanda surgawi. Yesus mengajak kita untuk berani melihat sesuatu yang lebih dalam lagi dari sekadar tanda duniawi. Sahabat yang terkasih, orang-orang itu kan pada awalnya mengatakan begini kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?" Jadi mereka meminta tanda. Dan Yesus memberi tanda, tandanya bukan sesuatu yang lain, melainkan dirinya sendiri sebagai roti hidup yang turun dari surga. Sahabat, inilah tanda kasih yang sungguh besar, agung, dan mulia, bahwa Yesus memberikan hidupnya, kasihnya yang sempurna bagi kita. Maka kalau untuk saya menjadi pribadi yang penuh kasih, tidak lain adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yesus yang mengasihi siapa saja tanpa diskriminasi. Yesus yang bahkan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, tanda kasih yang seperti ini hanya diberikan oleh Yesus, yang oleh umat Kristiani terutama dalam tradisi Gereja Katolik Roma dan Gereja Katolik Ortodoks, ya juga denominasi lain yang menerima sakramen Ekaristi. Ekaristi sebagai sakramen, entah itu secara virtual saat ini memang kondisinya menuntut demikian, dalam arti tertentu untuk menjaga kesehatan banyak orang, keselamatan banyak orang juga, maka misa virtual masih diberikan kepada kita sebagai kesempatan karena pertemuan-pertemuan secara langsung masih dibatasi. Jangan pernah meremehkan misa virtual atau misa online. Ada teman-teman saya itu yang mengatakan begini, ikut misa online, ikut misa virtual kayak orang gila. Romonya ngomong sendiri, kita nyaut, romonya nggak denger kita. Ini kondisi darurat para sahabat, dan dalam kondisi darurat ini mari kita
menghargai, menghormati juga ajaran gereja yang memberi kesempatan kepada kita untuk merayakan misa virtual, perayaan Ekaristi secara online. Mau tidak mau, dalam kondisi darurat ini kita taat pada gereja, sehingga jangan pernah meremehkan ya, misa virtual atau misa online, apalagi lalu mengatakan hal-hal yang negatif dan buruk. Justru kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Memang ada yang mengatakan pada saya, sahabat saya, ya, rekan saya, Mas Beni. Mas Beni ini WR4 Unika Sugio Pranoto, dalam satu makan siang di kampus, beliau sharing. Ya, pada awalnya memang misa secara virtual itu selalu membuat hati ngregel, ya, menangis dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi kemudian menjadi seakan-akan tidak ada lagi rasa ngregel itu. Ya, itu anugerah, rasa perasaan rohani seperti itu. Juga misa offline pun kadang-kadang kita dianugerahi rasa yang begitu khusyuk untuk menyambut Ekaristi. Tetapi kadang-kadang juga kok seperti rutin. Entah khusyuk, entah rutin, tanda tidak berubah. Tanda kasih Yesus kepada kita tidak berubah. Tetap Yesus memberikan dirinya yang penuh kasih kepada kita. Itulah sebabnya ya, saya juga mengatakan kepada Mas Beni waktu itu, ya saya sebagai Romo aja setiap kali sampai hari ini kalau saya mempersembahkan perayaan Ekaristi dan ditayangkan secara online, ya entah melalui kampus ministry, entah ada ya umat yang meminta misa memulai atau misa dengan intensi-intensi tertentu, saya juga ngregel ya, terutama pada waktu mengumandangkan tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Pandanglah ya, Yesus yang meskipun secara online hadir, secara virtual hadir, tetapi ini sungguh-sungguh nyata. Itu saya yang gregel, ya, nangis juga. Tetapi ya inilah situasi kita. Maka sahabat yang terkasih, mari dalam kondisi ini kita menjadi pribadi yang penuh kasih dengan Yesus sendiri sebagai tanda utama untuk kita. Semoga bermanfaat renungan singkat ini, dan kalau bermanfaat untuk para sahabat, jangan sungkan bagikanlah kepada orang lain agar semakin banyak sahabat-sahabat kita yang diberkati oleh firman Tuhan melalui renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Maria merestui kita dengan doa-doanya. Bapak Yosef melindungi kita juga dengan doa-doanya. Kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga para sahabat dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.